الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مصنف هذا الكتاب مزاحم مؤسس جميع نهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا خصوصا اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وبعلومه في الدارين آمين. وعن علي رضي الله عنه إن من نعيم الدنيا يكفيك الإسلام نعمة وإن من الشغل يكفيك الطاعات شغلا وإن من العبرة yakfika mautu ibrah. Sesungguhnya dari kenikmatan dunia, minan naimi dunia, itu cukup dengan kenikmatan Islam. Dan sesungguhnya dari kesibukan dunia, maka cukuplah bagi kita itu sibuk dalam berbuat ketaatan. Dan sesungguhnya sebagian dari contoh-contoh dalam kehidupan dunia, maka cukuplah kematian sebagai contoh daripada suri tauladan. Artinya kita harus mampu membahagiakan diri kita melalui apa yang dikatakan oleh maqalah tersebut. Kalau kita ingin melihat kenikmatan dunia, maka sesungguhnya adalah berislam itu adalah kenikmatan dunia, dan seterusnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kam min mustadraji bin ni'mati alaihi wa kam min maftuni bi thana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Dan makalah atau perkataan Abdullah bin Mas'ud mengingatkan bahwa tak terhitung orang yang hanyut dengan kenikmatan min mustadrajin bin ni'mah, tak terhitung dari kenikmatan tersebut sampai wa kam mim maftunin bisana'i alaihi wa kam mim maghrurin bisatri alaihi. Tak terhitung sampai nikmat tersebut sehingga orang yang termakan fitnah oleh sanjungan, dan tak terhitung pula orang yang tertipu dengan selubung kebaikan. Artinya ya kita harus mampu mengontrol diri, menjaga diri kita ya. Wa an Dawud dan Nabi sallallahu alaihi salam qala uhiya fi zabur haqqun 'alal 'aqili alla yashtaghila illa bi thalathi tazawwadu limi'adin wa mu'anatin lima'ashi wa talabi ladzatin bi halalin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daud alaihissalam, telah diwahyukan di dalam kitab Zabur, hak bagi orang yang berakal itu adalah jangan terlalu disibukkan kecuali terhadap 3 perkara.
kita diingatkan untuk tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 hal ini. Apa saja? Hakun 'alal 'aqil, yaitu mengumpulkan bekal untuk akhirat. Kemudian hakun 'alal 'aqil alla yastaghila illa bi thalathin tazawwadu limi'adin, yaitu menyiapkan bekal untuk akhirat kelak sebagaimana kewajiban kita sebagai muslim, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian wa mu'natin, yaitu bekerja ketika kita menjadi khalifah di muka bumi atau menjadi orang yang diutus ke muka bumi, maka kita harus bekerja, harus berikhtiar untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi. Wa talabin ladzatin bihalalin, dan yang terakhir mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Wa talabin ladzatin bihalalin, maka tidak dibenarkan apabila kita nyuprih atau berikhtiar menjemput rezeki sementara caranya dengan cara yang salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala salasatun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Ammal munjiyah khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ridha wal ghadabi. Wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun wa huwa muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsi. Wa amma darajatu fa ifsha'us salami wa it'amut ta'am was salatu bil laili wan nasi niyam. Wa ammal kafaratu fa isba'ul wudu'i fis sabarati wa naqlul aqdami ilal jama'ah wa intidhar salati ba'da salat. Dari Abu Hurairah, 3 perkara dapat menyebabkan selamat dan 3 perkara dapat menyebabkan rusak, dan 3 perkara yang dapat mengangkat derajat, dan 3 perkara sebagai penebus dosa. Adapun 3 perkara yang menentukan keselamatan seseorang itu adalah yang pertama, kata Abu Hurairah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baik dalam keadaan takwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Kemudian yang kedua, penuh kesadaran, dan yang terakhir adalah baik ketika dalam keadaan fakir maupun berkecukupan, dan bersikap adil baik pada waktu senang maupun ketika marah. Kemudian 3 hal atau 3 perkara yang dapat menyebabkan rusak. Yang pertama adalah bakhil, yang berlebihan. Yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsunya dan membanggakan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang ketiga membanggakan diri sendiri. Dan adapun 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang itu adalah 1, membiasakan salam. Kemudian yang kedua, memberi makan orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, mengajarkan sholat malam ketika orang-orang mengerjakan sholat malam
ketika orang-orang sedang tertidur sholat tahajud ya. Dan adapun 3 perkara sebagai penebus dosa itu adalah yang pertama menyempurnakan wudhu. Jadi disempurnakan dengan ketika waktu di sini dikatakan ketika waktunya sedang dingin. Kadang kita ketika musim dingin malas untuk berwudu gitu ya. Menyempurnakan itu artinya kesunahan-kesunahannya dikerjakan. Tidak hanya wudu melakukan rukunnya saja gitu. Yang kedua, berangkat mengerjakan sholat berjamaah, dan yang terakhir tetap duduk menanti sholat berikutnya setelah selesai mengerjakan sholat. Ini sifatnya adalah amaliyah yang dapat melebur dosa. Ya. 3 yang tadi terakhir disampaikan. Wa qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah semaumu karena sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah orang yang kamu kehendaki karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan kerjakanlah apa-apa yang kamu inginkan karena sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan imbalannya, mendapatkan ujrohnya. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudhilluhum Allahu tahta dhilli arsyihi yauman la dhilla illa dhilluhu al mutawaddi'u fil makari wal mashi ilal masajidi fi dhulmi wa mut'imul haji wa mut'imul ja'i. Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda, 3 golongan berada dalam naungan Allah. Yang ketika pada saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah orang yang tetap berwudu meskipun dalam keadaan dingin. Orang yang tetap pergi ke masjid meskipun dalam keadaan gelap. Dan yang terakhir, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Wa qila li Ibrahim alaihissalam li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan qala bi thalathati asya'a akhtartu amrullahi ta'ala ala amrin ghairihi wa mahtamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyaita wa ma ta'adzaitu illa ma'al dhaif. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah gerangan yang menyebabkan engkau dijadikan kekasih Allah? Ceritanya ada yang bertanya. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan. Beliau menjawab, yang menyebabkan demikian ada 3 perkara. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, apa penyebabnya Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah atau yang dicintai oleh Allah, seperti itu.
kata Nabi Ibrahim, ada 3 hal. Yang pertama, saya lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada yang lainnya. Yang kedua, saya tidak pernah khawatir terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi mau rizkinya, mau yang lainnya, Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah akan memberikan kepadanya. Tidak pernah ragu atau tidak pernah sedikit pun merasa khawatir, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah makan malam atau siang kecuali ketika itu bersama tamu. Jadi Nabi Ibrahim ini selalu berpuasa. Wa qala ba'dil hukama'i salah satu asya'a tufarrijul ghusasa dzikrullahi ta'ala wa liqa'u awliya'i wa kalamul hukama. Sebagian hukama menyatakan tiga perkara yang dapat menghilangkan kegundahan, kegelisahan. Yang pertama yaitu zikir, mengingat kepada Allah. Yang kedua, silaturahmi pada orang alim. Dan yang terakhir adalah silaturahmi kepada keluarga. Wa 'anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu, man la adaban lahu la ilma lahu wa man la sabara lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Hasan Basri ngendika berkata, barang siapa yang tidak memiliki tata krama, man la adaban lahu la ilma lahu, berarti ia atau seseorang tidak berilmu. Dan barang siapa yang tidak punya kesabaran, man la sobaro lahu la dinan lahu, barang siapa yang tidak punya kesabaran maka ia tidak beragama. Serta barang siapa yang tidak memiliki sifat wara, maka tidak ada tempat baginya di sisi Tuhan. Ini daripada cerminan ketika orang berilmu, maka dia harus memiliki attitude, tata krama, adab. Ketika ada orang yang tidak memiliki tata krama, berarti samaannya dengan tidak berilmu. Maka kita sebagai orang yang mengerti, orang yang berilmu, harus memiliki attitude, memiliki tata krama, baik dalam muasyarah di masyarakat ataupun di lingkungan kita atau di keluarga kita. Warwiya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talibal ilmi wa balagha dzalika nabihim fa ba'athu ilaihi fa atahu fa qala lahu ya fata inni a'idzuka bi thalathin khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin khafillahu fis sarri wal alaniyati wamsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khairin wanzur khubzaka alladhi ta'kulu hatta yakunu minal halal. Wahai pemuda, sesungguhnya ini pemuda dari Bani Israel, sesungguhnya aku akan memberikan nasihat kepadamu dengan 3 perkara di dalamnya mengandung ilmu orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang atau akhir zaman, yaitu kamu harus takut kepada Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian yang kedua,
menjaga lisan dari mengumpat, dari ghibah, dari adu-adu, dan jangan menceritakannya kepada siapapun kecuali tentang kebaikan dan muasyarahnya. Kemudian telitilah kepada makananmu ketika sebelum makan, sehingga kamu makan dari barang yang halal. Hatta yakunu min halalin wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.